pembagian dana darurat ke presentase tabungan, deposito, dan lain-lain sudah dimulai dari bulan pertama saat mengumpulkan 2 juta per bulan atau bagaimana? Pembagian dana darurat ke persentase tabungan. Nah, itu di pertanyaan 2 terakhir. Oke. Pembagian dana darurat ke persentase tabungan atau deposito sudah dimulai dari bulan pertama. Oke, saat mengumpulkan 2 juta per bulan atau... Ini prinsipnya mungkin yang ditanyakan... Ini yang kayak tadi case alokasinya Mario ya? sih. Ya, jadi dari alokasinya gitu ya. Bertahap, Mbak Eca. Pertama, jelas kita mulai dari tabungan dulu. Oh, oke, tabungan dulu. Betul ya. Karena apa? Ada contoh instrumen lain kan dia mungkin ada angka minimum. Kita boleh nabung. Contoh deposito mungkin minimum ada yang minimum 10 juta misalkan. Nah, berarti dia perlu cicil kan. Misalkan dia 2 juta dulu nih per bulan di tabungan. Sudah sampai 10 juta, dia pindahkan 10 juta yang didapat ke deposito. Oke. Begitu. Nah, 2 juta lagi berikutnya bulan depan masuk ke tabungan dulu. Kumpul. Jadi bertahap dia kita isinya gitu, Mbak Eca. Oke. Oke. Berarti dari yang ini ya, dari yang less resiko, dari yang resikonya atau paling liquid, setelah dikumpulin dulu, nanti kalau misalnya sudah terkumpul, baru masukin ke, jadi bertahap satu-satu gitu ya? Betul Mbak. Jadi nggak langsung kita ini ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita aja. Jadi nggak usah ngoyo gitu ya. Kita mampu cuma 2 juta ya nggak apa-apa lakukan. Kita mampu 1 juta ya lakukan aja. Yang penting kita punya dana darurat itu, Mbak. Poinnya. Oke. Clear enough. Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas. Oke, teman-teman, barangkali ada yang mau tanya, silahkan drop pertanyaannya satu lagi. Tapi itu ini ada yang tanya. Ada tanya lagi? Saya butuh dibantu katanya. Apa yang perlu saya lakukan gitu ya? Oh, ini mungkin bisa ini ya, butuh dibantu yang tadi gitu financial recovery. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya yang mungkin sesi ini merupakan sesi yang sangat singkat ya kalau kita ngomongin tentang case by case-nya gitu. Jadi yang sekarang kita ingin share adalah lebih ke awareness tentang penyiapan dana darurat, terus dana darurat itu harus disiapkan berapa banyak, apa sih yang bikin kita bisa menggunakan dana darurat, dan tadi sejak mulai kapan sih kita bisa istilahnya mencicil dana darurat itu, dan tadi alokasinya kemana aja. Jadi buat teman-teman yang tadi misalnya masih, saya masih struggling nih dalam mengelola keuangan, belum bisa simpan dana darurat, itu boleh nanti bisa dibantu oleh teman-teman dari IFEC, dari Indonesia Financial Educator Community. Nanti bisa langsung kontak dari Mas Daniel. Terus nanti juga ada mungkin kalau mau tanya-tanya dulu lewat DM Instagram bisa ke @finedu.id ya Mas ya. Oke, betul Pak. Gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ada. Bila saya pengusaha yang punya income omset harian, memiliki aset, ada proteksi asuransi dan memiliki berapa CC yang belum terpakai, apakah saya masih perlu dana darurat? Gitu. Menurut saya itu masih perlu. Kenapa? Karena pertanyaannya satu, saat terjadi situasi darurat yang terburuk dari seorang pengusaha, misalkan omsetnya sepi nih, betul-betul sepi. Contoh hari ini kita tahu ya, dampak dari coronavirus, ekonomi kita betul-betul cukup terganggu ya? Begitu, cukup anjlok. Jangankan buat jualan, katanya beberapa teman saya temuin juga, stok aja nggak ada. Boro-boro mau jualan, nyetoknya aja nggak ada gitu. Nah, kondisi ini kita nggak tahu berapa lama, Mbak Eca. Iya, betul. Apakah ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak tahu. Kenapa? Sampai hari ini mungkin antivirusnya juga belum ketahuan nih. Seperti itu. Nah, bagaimana kita tuh dapat dengan tenang memenuhi kebutuhan keluarga kita tanpa merubah standar hidup misalkan. Sudah ada terlanjur ada cicilan segala macam yang dipenuhi. Nah, apakah tadi bilang punya aset? Apakah asetnya itu dapat dicairkan dengan cepat? Dan itu pertanyaan kedua sebenarnya. Pertanyaan pertama, rela nggak asetnya berubah fungsi? Untuk menutupi kebutuhan hidup. Asuransi itu juga bukan untuk suatu yang sifatnya emergency, contoh seperti ini ya, untuk memenuhi biaya hidup ya. Asuransi kan untuk
untuk pos yang lain sebetulnya, untuk pos untuk perlindungan kesehatan Betul. ataupun sakit kritis misalkan. Mm-mm. Kartu kredit juga bukan solusi, karena kartu kredit ya itu sebenarnya alat bayar yang harus ditutup saat itu juga. Saat kita misalkan omset lagi turun ataupun lagi kehilangan pekerjaan, kalau soal kartu kredit yang jadi solusi, itu bulan depan sudah harus bayar, Mbak. Nah, kalau misalkan nggak ada omset, nggak ada itu, bagaimana cara bayarnya? Seperti itu. Jangan malah jadi utang ya. Kadang kan gitu ya triknya, kita nggak punya dana darurat, malah jadi utang gitu. Betul. Jadi kembali lagi kalau misalkan kondisi seperti itu, ya kita masih perlu buat punya dana darurat ke sana. Bahkan kalau untuk pengusaha juga perlu dipikirkan juga nih buat gaji karyawan. Iya, betul. Bagaimana ya kan tetap harus bayar juga walaupun kondisi omset yang lagi sepi. Nah, itu gimana? Itu kembali lagi bahwa ya dana darurat ini dana darurat pribadi, dana darurat bisnis beda lagi.